Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat dan salam selalu berkekalan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghulu umat, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga dilimpahkan ke seluruh sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'innya, dan ke seluruh umat muslimin muslimat fil masyriq wal maghrib. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah majlis ribat Manba'ul Hikmah dimanapun berada. Semoga Allah selalu menganugerahkan rahmat dan ijabah, maghfirah, nikmah kepada semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah biasa dan sudah maklum, acara kita ini adalah acara tausiah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Untuk apa? Yaitu adalah tujuan utama kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu amal yang cepat langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amal-amal kebaikan kita. Dan begitu pula amal kejelekan, amal kejahatan balas oleh Allah langsung. Amal kebaikan, amal keelokan sama seperti itu, maka amal yang langsung dibalas oleh Allah, dibayar oleh Allah, maka amalan-amalan seperti itu. Oleh karena itu kita jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan kita mengarah, mengacu, menghadap, yaitu kepada masalah-masalah, perkara-perkara, amalan-amalan kebenaran. Jadi kita berbuat kejahatan akan berbalik ke kita langsung. Kita berbuat kebenaran seperti itu. Jadi apapun yang kita perbuat, baik buruk yang kita perbuat, maka tidak lain tidak bukan terkecuali akan kembali kepada kita sendiri. Di sini Al-Fakir, ayuh kita bersama-sama lebih aktif lagi, lebih semangat lagi
dan lebih mencintai lagi terhadap ilmu keagamaan. Ini adalah yang sangat dituntut, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi Al-Fakir membacakan hadis Nabi yang berbunyi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Jadi kata Nabi, kalau kita bisa, kalau kita mengetahui, kalau kita punya yang perlu disampaikan, ya kita ajari. Ajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Contoh, misalkan kita bisa praktek masalah sholat, sedangkan di seentero kita, di sebudarin kita, di lingkungan kita belum mengerti tentang hal itu, ayo. Harus kita sebarkan, harus kita ajarkan. Apapun yang kita bisa. Jadi maksudnya tidak usah kita, wah harus pintar dulu, segala bisa. Enggak usah. Apa yang kita bisa, sampaikan. Bukankah ada keterangan yang mengatakan balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah apa yang kita bisa, walaupun hanya sedikit. Jadi kita pengajar. Au muta'aliman. Oh, enggak ada yang bisa diajarkan kepada orang. Kita juga enggak bisa apa-apa. Belajar kita. Ada pengajian, kita hadir. Ada majelis taklim, kita masuk. Ada ceramahan, kita ngikutin. Minimal. Inilah channel Asdamiluha. Asdamiluha channel Ar-Ribat Manul Hikmah. Silahkan, boleh dijadikan solusi bagi yang tidak ada kesempatan karena latar belakang kehidupan, latar belakang kerja, sehingga kita tidak sempat untuk masuk madrasah, tidak sempat untuk masuk majelis taklim, tidak sempat untuk mendatangi ulama, mendatangi ustadz juga tidak ada waktu. Ya minimal kita mendengarkan ceramahan-ceramahan di Ar-Ribat Manbaul Hikmah. Insya Allah kita tidak termasuk kepada orang yang berhenti belajar agama. Jadi kan gini, kalau kita berhenti mempelajari ilmu agama, sedangkan kita belum bisa tentang hal ibadah, belajar sudah berhenti, di pesantren enggak, madrasah enggak, majelis taklim enggak aja, sedangkan kita belum bisa ibadah. Tuh, maka kesalahan kita di dalam hal ibadah, maka ditolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Syekhuna Ibnu Ruslan telah berkata di dalam kitabnya Ajubat, fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi barang siapa yang beramal tapi tidak dengan ilmunya, maka mardudatun, ditolak, la tuqbalu, yakni tidak diterima. Oleh karena itu, supaya amal kita tetap diterima seadanya apapun amal kita, yaitulah solusinya jangan berhenti belajar. Minimal ya solusi kita mendengarkan, menyimak di video-video. Tapi usahakan yang kita bisa nyambung dengan yang bicaranya. Misalkan seandainya kita mau berbicara dengan yang kita dengarkan, omongannya bisa memenuhi, bisa. Berarti kita bisa nyambung lah. Nanti ada pertanggungan jawab nanti di akhirat. Ya kita menyimak. Misalkan di Ar-Ribat Manbaul Hikmah. Bisa. Wah, ini sengaja, makanya Al-Fakir sengaja simpan nomor WA di deskripsi. Maksudnya supaya kita semua ini bisa
tasasula, bisa nyambung maksudnya. Jadi walaupun kita melalui medsos, tapi kita tetap seperti di daratan. Kenapa? Karena seandainya mau minat, ingin bertemu bisa, ingin melalui telepon juga bisa. Untuk sementara seperti itu, insya Allah masih bisa dianggap cukup untuk zaman sekarang. Tapi seharusnya ya kita yang namanya dengan guru lah, kalau istilah guru. Karena kata Sayyidina Ali, siapapun yang memberi kita itu ilmu, walaupun harfan, walaupun hanya satu huruf, itu adalah guru. Jadi kita dengan guru itu harus ada interaksi. Ya, minimal 40 hari itu ketemu. Ya, walaupun 40 hari tidak juga ya 3 bulan ketemu. Ya, walaupun kita misalkan tidak ketemu, ya kita melalui HP, melalui WA, telepon itu. Karena masalah ilmu peribadahan itu nanti ada pertanggungan jawabnya nanti di akhirat. Karena ibadah kita itu dari siapa? Kan ditanyakan nanti. Dari Ustadz Anu. Nanti Ustadz Anunya ditanya, apakah ini benar kamu telah memberi pelajaran ke sini. Jadi ya supaya lebih efektif, lebih enak ya kita, ya minimal kita bisa ngobrol di udara, di HP. Ya maksimalnya kita bisa ketemu. Itulah aturan supaya memang perguruan kita itu bisa nyambung dengan benar. Tuh, jadi seandainya kita bisa ada yang untuk diberikan kepada orang, ya kita ajarkan. Seandainya kita memang tidak ada, ya kita belajar. Wah, kita pun belajar pun misalkan tidak ada kesempatan, ya mustami'an, ya kita mendengarkan. Dan yang disebut belajar itu kan bawa pulpen, bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku. Itu yang belajar benar sungguh. Tapi au mustami'an, wah nulis nggak bisa, misalkan, ya udah kita mendengarkan aja. Itu pun keharusan seperti itu. Wah, mendengar pun juga nggak bisa, nggak ada kesempatan sama sekali. Ya au muhiban. Ya minimal kita cinta, kita respon, kita respect, kita setuju terhadap acara-acara seperti itu. Ya makanya kita harus misalkan ya minimalnya like gitu kan. Like, share, ini ada video ceramahan, kita mengerti ya kita like, terus kita share, ya kita komen dengan baik. Itu pun adalah merupakan suatu bukti bahwa kita adalah muhibban, mencintai terhadap acara itu, ya itu pun sudah dianggap cukup. Tapi wala takun hamisan, jangan sampai kita memberikan pelajaran kepada orang enggak, belajar enggak, mendengarkan juga tidak mau, mencintai juga, menyayangi, merespon juga tidak, patahlik. Maka orang yang seperti itu maka akan celaka. Celakalah orang seperti itu. Oleh karena itu semoga hadis ini kita bisa mengamalkan. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kudrat dan iradah kepada kita, sehingga kita dikuasakan oleh Allah untuk mengaplikasikan, melaksanakan hadis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti. Itu sekadar pembacaan satu hadis. Yang pertama, hadis ini adalah terutama ya untuk Al-Fakir sendiri. Dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dimanapun, siapapun yang menyimak. Semoga Allah memberi manfaat dan bisa menyelamatkan kita semua fid dunya wal akhirah. Dan juga menjadikan wasilah suksesnya kita hidup di dunia bahagia, di akhirat pun kita bahagia. Sekarang kita ke acara inti, yaitu pengijazahan satu aurat, satu ilmu, satu kalimat zikrullah. Yaitu adalah kalau ini ayat Al-Quran, kita amalkan melalui prosedur al-hikmah, maka al-hikmah tidak lepas daripada wasiat,
maka khasiatnya adalah anak kita akan bakti kepada kita. Satu, anak kita itu sukses. Dua, anak kita itu derajatnya luhur. Dan ketiga, anak kita itu berbakti kepada orang tua. Sekarang tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Said Asdami Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa umi. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'uli lailahum. Al-Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus membaca Al-Fatihah satu kali, yaitu dari alhamdu sampai waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini kita puasa 5 hari demi untuk anak kita. Kan ini ada anak sama orang tua, wah boro-boro ning nurut, boro-boro ning tunduk. Wah udah, bahkan ada yang membunuh orang tua, ada yang berani bentak sama orang tua, ada yang berani berantem sama orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk anak kita supaya berbakti, sopan terhadap orang tua, memakai kepada orang tua, dan dia juga derajatnya tinggi, tidak menjadi orang hina, tidak menjadi orang yang sengsara. Ya pokoknya anak kita itu jadi sukses dan anak itu berbakti kepada orang tua. Itu ayat yang tadi itu dibacanya 1111. 1111 pertama kita baca hadarat, langsung baca ayat itu 1111. Ya tentu tujuan kita tetap adalah ibadah, membaca Al-Quran, zikrullah. Tuh, terus 111 kita puasa terus, puasa ya. Setelah kita beres, ya kita meminta kepada Allah lah, meminta kepada Allah. Pertama kita minta diampuni dosa, ya minta anak kita semua pada soleh, pada derajatnya tinggi-tinggi, pada tujuannya tercapai semua, minta. Udah, nanti kalau kita sudah beres puasa, kita ingin memakai ini kita kan sudah tebus dengan puasa. Pertama kita ambil air, langsung bacain itu aja satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, saya minta ya Allah. Tuh, ini sebenarnya bukan ke anak saja. Orang lain pun kalau minta doa kepada kita, anaknya enggak soleh, anaknya ya berandalan, anaknya melawan orang tua, terus minta ke kita bacain, bisa menolong orang. Cuman kita nanti doanya ya itu. Namanya siapa ya supaya berbakti kepada orang tuanya seperti itu. Jadi diminumkan gitu. Tapi ya minimal ya untuk kita lah, untuk keluarga kita. Maksimalnya kalau ada orang yang minta pertolongan bisa kita seperti itu. Mungkin hanya itulah Al-Fakir yang bisa persembahkan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Insya Allah sangat diperlukan sekali. Dan Al-Fakir anjurkan ini video di subscribe, di like, dan komen yang positif, dan share atau sebarkan ke handai tolan, tetangga, saudara, teman yang membutuhkan atas kalimah ayat Al-Quran ini yang sangat istimewa. Membacanya kita ibadah dan khasiatnya adalah sangat tidak termadah, tidak terhitung, tidak terbatas. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.